Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anak kelas 8 SMP 2 Kupang. Selamat datang di pembelajaran IPS bagian 5 secara online. Ya, kita lanjutkan materi berikutnya pada sesi 5 ini. Yang pertama, materi pokoknya masih sama seperti kemarin, yaitu interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Kemudian submaterinya yaitu kali ini kita akan bahas tentang bentang alam kawasan ASEAN. Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama 31.1 mendeskripsikan bentang alam negara-negara anggota ASEAN dengan tepat. Kemudian 3.1.2 menganalisis keuntungan dari adanya bentang alam di negara-negara anggota ASEAN dengan pikiran yang kritis. Kemudian 4.1.1 siswa diharapkan bisa menyajikan hasil telah tentang bentang alam negara-negara anggota ASEAN melalui presentasi dengan terampil dan percaya diri. Baiklah, seperti kemarin, negara-negara anggota ASEAN tetap masih berjumlah 10 negara di Asia Tenggara. Ya, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat tentang bentang alam. Bentang alam di kawasan ASEAN sendiri terdiri atas daratan utama atau mainland dan pulau-pulau atau island yang berdekatan dengannya. Daratan utamanya berbentuk semenanjung yang dikenal dengan sebutan Indochina. Bentang alam ini yang umum tampak di kawasan Asia Tenggara adalah pegunungan, perbukitan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Kemudian ada juga sungai, danau, selat, dan laut. Gunung api tidak dimiliki oleh semua negara di kawasan Asia Tenggara. Gunung berapi hanya muncul di wilayah Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, terus ke timur sampai di Maluku. Dan wilayah Filipina umumnya ialah kawasan gunung berapi. Kemudian kita lihat negara-negara yang berada di semenanjung, negara-negara ASEAN yang berada di semenanjung daratan Asia, yaitu pertama Myanmar, kemudian Thailand, kemudian Laos, kemudian Kamboja, kemudian Vietnam, dan Malaysia bagian barat. Kemudian wilayah ASEAN yang berbentuk gugusan pulauan meliputi pertama Filipina, kemudian Indonesia, kemudian Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Baiklah anak-anakku semua di rumah, yang pertama kita akan melihat negara anggota ASEAN yaitu Indonesia. Luas negara kita sendiri yaitu kurang lebih 1.904.569 km persegi. Kemudian kepulauan ini dilingkari oleh pegunungan aktif dan hutan tropis. Kemudian kita lihat pertama keadaan bentang alam Indonesia yaitu pegunungan. Indonesia memiliki dua deretan pegunungan besar yaitu pertama yaitu Sirkum Pasifik. Ya, Sirkum Pasifik ini, ya ini di sini Pasifik, kita lihat peta. Di sini Pasifik, memulai garisnya dari sana, kemudian Sulawesi, Maluku, Irian, dan terakhir di Halmahera. Ya, itu garisnya. Kemudian ada juga Sirkum Mediterania yang meliputi dua jalur atau busur. Yang pertama jalur dalam atau busur dalam umumnya bersifat vulkanis dan busur luar yang bersifat non-vulkanis. Yang busur dalam membentang dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Bali, Nusa Tenggara, terus sampai ke pulau-pulau di Kepulauan Maluku, terakhir di Pulau Banda. Kemudian ada juga busur dual yang sifatnya non-vulkanis, artinya tidak punya gunung berapi.
Contohnya mulai dari pulau-pulau di pesisir barat Pulau Sumatera, dari Pulau Nias, terus akhirnya sampai di Pulau Sumba, terus Pulau Timur merupakan busur luar yang non-vulkanis. Selain pegunungan dan gunung berapi, ada juga dataran tinggi atau plato. Beberapa dataran tinggi di Indonesia yang terkenal antara lain dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Magelang, Malang, dan dataran tinggi Bandung. Kalau ada dataran tingginya berarti ada dataran rendahnya. Dataran rendah adalah bagian permukaan bumi yang tanahnya hampir rata. Ketinggiannya 0 sampai 200 meter. Bahkan ada yang di bawah permukaan air laut. Banyak dijumpai daerah aliran sungai. Contoh dataran rendah di Indonesia yaitu dataran rendah di bagian timur, Pulau Sumatera, dan bagian Jawa Barat dan bagian utara. Jawa bagian utara. Ya, umumnya adalah dataran rendah. Kemudian kita lihat bentang alam Indonesia berikutnya, gunung, danau, dan sungai. Di antaranya gunung-gunung yang paling tertinggi yaitu puncak Gunung Jaya-Wijaya dengan puncak Kartens di Papua. Kemudian ada juga danau terbesar yang terluas di Indonesia ialah Danau Toba di Sumatera Utara. Kemudian di negara kita juga ada sungai yang terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas, ada di Kalimantan Barat, sepanjang lebih dari 1.773 km persegi. Ya, itulah sungai terpanjang di negara kita. Ya, inilah bentang-bentang alam yang ada di Indonesia, gambar bentang alam yang ada di Indonesia yang bisa dikelola menjadi industri pariwisata terkemuka. Misalnya kawasan Gunung Bromo, kemudian di Bali, ini ada di Bali, Tanah Lot. Kemudian ini di Belitung. Kemudian Pantai Belitung ini. Kemudian dataran tinggi di Magelang, ada Candi Borobudurnya. Ya, ini masih banyak lagi dengan ini ada Pulau Sumba ini. Terus kemudian setelah Indonesia, negara berikutnya yaitu nomor 2 Malaysia. Ya. Seperti kita ketahui, Malaysia terbagi menjadi dua, Malaysia Daratan dan Malaysia Barat. Yang terletak di Semenanjung atau daratan Asia paling ujung. Kemudian satunya lagi berada di paling utara Pulau Kalimantan. Ya. Bentang alamnya sendiri didominasi pegunungan, yaitu di Malaysia Timur. Kemudian pantainya sempit dan berawa-rawa. Ya. Pantainya sempit artinya garis pantainya yang berpasir itu sempit. Kemudian selebihnya berupa jurang yang terjal atau pantai yang landai. Kemudian Malaysia Barat, ya umumnya pegunungan rendah dan landai. Puncak tertinggi di Malaysia ada di Gunung Kinabalu di Sabah. Kemudian bentang alam Malaysia, kita lihat pertama yaitu sungai terpanjang di Malaysia adalah Sungai Pahang. Panjangnya mencapai 945 km, lebih kurang 1000 km. Di Malaysia terdapat danau buatan, contohnya ada di Putrajaya. Ya, danau buatan ini dibuat fungsinya sebagai resapan air, di samping juga sebagai sarana pariwisata dan rekreasi. Kemudian ada juga danau buatan di samping sebagai pengairan untuk irigasi pertanian. Ya, baiklah. Ini kita lihat bentang alam Malaysia yang mampu dikelola atau dimanfaatkan menjadi pariwisata. Contohnya Pulau Langkawi. Ya, Langkawi terkenal dengan Tour de Langkawi. Dengan destinasi utama Pulau Langkawi, ya sebagai pariwisata turis-turis mancanegara. Ya, alamnya yang bagus dan mempesona. Baiklah, kita tinggalkan Malaysia, sekarang kita beralih ke Singapura. Singapura, ya sebuah pulau kecil ada di ujung selatan Semenanjung Malaya atau paling selatan dari Malaysia.
Ya, letaknya langsung berbatasan dengan sholat Johor yang sempit. Ya, ini Malaysia, Singapura. Kemarin-kemarin kalian sudah lihat secara geografis, secara astronomisnya, ya. Sekarang kita lihat keadaan alamnya. Pada umumnya relatif datar, akan tetapi beberapa tempat dijumpai perbukitan. Kemudian sungai-sungai umumnya pendek-pendek dan turun dari dataran tinggi yang langsung curam, artinya ada air terjunnya. Ya, air terjunnya ukurannya tidak terlalu panjang, pendek. Ya, kita lanjutkan bentang alam yang menonjol di negara Singapura. Antara lain bukit tertingginya titik tertingginya yaitu Gunung Timah. Tingginya kurang lebih 178 meter. Ya, kalau pernah ke Gunung Fatuleu, tingginya kurang lebih seperti itu. Kemudian titik terendah Paras Laut. Ya, sungai utamanya ada Sungai Ulu Pandan yang masih sungai-sungai kecil lainnya yang langsung berupa seperti kalau di Kupang namanya check dam. Ya, seperti itu difungsikan. Hmm. Kemudian kita lihat bentang alam Singapura yang mampu dibuat sebagai pariwisata. Artinya Singapura juga walaupun kondisinya sebagai negara kota, tetapi masih menyisakan sedikit hutan untuk dijadikan pemanfaatan pariwisata atau sarana rekreasi dan tamasa keluarga. Ya, ini adanya di ujung timur Pulau Singapura. Masih menyisakan. Ya, Singapura memanfaatkan sisa-sisa hutannya untuk dijadikan atau sisa-sisa pesona bentang alamnya dijadikan industri pariwisata. Ya. Baiklah, berikutnya kita lanjutkan negara Brunei Darussalam. Ya, Brunei Darussalam bentang alamnya wilayahnya berupa daratan rendah dan rawa-rawa. Ya, bagian utara Brunei Darussalam merupakan daerah dataran yang relatif luas dan wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Kemudian pada bagian selatan reliefnya relatif kasar. Ini selatan, ini utara, ya. Yang selatan, ya. Wilayahnya langsung dikelilingi oleh negara bagian Sarawak, Malaysia. Ya. Baiklah, kita lihat bentang alamnya. Ya, ketinggian daerah selatan ini berkisar antara 1000 sampai 1500 meter dari permukaan laut. Ya. Contohnya Pegunungan Crocker merupakan titik tertinggi di Brunei Darussalam. Kemudian bagian barat wilayah Brunei Darussalam terdapat aliran Sungai Baram. Ya, aliran Sungai Baram adalah urat nadi utama sebagai kegiatan lalu lintas penduduk di Brunei Darussalam. Ya, kita lihat ini bagian baratnya di sini. Sisi wilayah yang paling besar dari Brunei Darussalam. Nah, ini kemudian sisi timurnya ada ini lebih sempit. Ya. Kemudian bagaimana bentang alam dari negara Brunei Darussalam yang mampu dimanfaatkan menjadi komunitas pariwisata, industri pariwisata. Ya, kita lihat ini Taman Wisata Nasional Ulu Temburong di Brunei Darussalam. Ini memanfaatkan hutan tropis dengan bentang pesona alamnya di dataran tinggi. Ya, desain secara modern, artinya orang bisa berjalan di atas pohon. Seperti ini. Oke. Itulah Brunei Darussalam memanfaatkan sempit wilayahnya dengan pesona wisata bentang alamnya yang tersisa. Baiklah, nomor 5 kita lanjutkan dengan negara Filipina. Bentang alam Filipina hampir seluruhnya pegunungan dengan pesisir yang landai dan sempit. Titik terendah terletak di parit atau palung laut Filipina dengan kedalaman lebih dari 10.000 meter, artinya lebih dari 10 km dalamnya laut. Letaknya kebanyakan berada di selatan Pulau Mindanao atau sekitar Pulau Mindanao yang dinamakan Palung Marina. Ya, jadi lautnya situ dalam sekali, lebih dari 10 km.
Kemudian sebagian besar wilayah Filipina terdiri atas gunung-gunung tertinggi, gunung-gunung berapi. Karena Filipina juga termasuk ya Sirkum Pasifik. Kemudian ada Gunung Apo yang tingginya sekitar 2.954 meter. Ya, lebih tinggi Gunung Apo daripada Gunung Semeru di Pulau Jawa. Kemudian di wilayah Filipina juga terdapat dataran rendah, di antaranya adalah dataran rendah Bicol dan dataran rendah di Pulau Luzon. Pulau Luzon sebagaimana kita ketahui salah satu pulau terbesar di bagian utara, ya sebagian utara Filipina. Kemudian sungai di Filipina antara lain adalah Sungai Mindanao dan Sungai Agusan di Pulau Mindanao juga. Baiklah. Kemudian di Pulau Luzon juga ada Sungai Pampangan, ya. Jadi kurang lebih bentang alamnya hampir mirip seperti di Indonesia. Kemudian ada juga bentang alam yang paling menarik di Filipina yaitu namanya Cocolite Hills, ya, salah satu bentang alam yang dimanfaatkan menjadi zona bentang alamnya ini dimanfaatkan oleh Filipina menjadi industri pariwisata yang terkenal untuk turis-turis mancanegara, ya. Kita lihat warna coklat. Banyak sekali bukit, jumlahnya lebih dari 1.000, hampir 2.000 bukit kecil-kecil. Ya, tingginya mulai dari 30 meter sampai 100 meter. Sekini ada pertanyaan mengapa dinamakan Cocolite Hills, karena bukit-bukit ini ketika pada musim gugur semuanya ditutupi oleh daun-daun yang berwarna kecoklatan, daun-daun kering, ya, sehingga disebut dengan Cocolite Hills. Hamparannya luas. Oke, kita tinggalkan Filipina yang mampu menjadikan bentang alamnya menjadi pariwisata mancanegara, pariwisata internasional. Berikutnya kita lihat negara Laos, negara di ujung perbatasan dengan negara Cina. Ya, Laos wilayahnya kurang lebih 236.800 km persegi. Nah, Laos ini merupakan daerah pegunungan dengan hutan tropis yang belum terjamah, ya, berarti sekelilingnya adalah hutan-hutan tropis. Baru 5% atau kurang lebih 10% dari lahan mereka untuk pertanian. Namun lahan 5% itu bisa menyediakan lapangan pekerjaan sampai 80% untuk penduduk Laos. Artinya penduduk Laos masih banyak menggantungkan hidupnya dari hutan dan lahan pertanian, sektor pertanian. Ya, bentang alam Laos. Puncak tertinggi di Laos yaitu Gunung Biak mencapai 2.820 meter. Kemudian ada juga Sungai Mekong yang menjadi urat nadi komunikasi di antara Laos Utara dan Laos Selatan. Ya, lihat di peta, kembali ke peta ini, ya, Laos Utara, Laos Selatan, artinya Sungai Mekong mengalir sepanjang dari utara ke selatan Laos. Ya, ini Sungai Mekong yang membelah Laos dari utara sampai selatan ini. Sungai Mekong menjadi urat nadi. Sebelah kiri gambar. Oke. Kita tinggalkan Laos. Sekarang kita lanjutkan ke negara Thailand. Ya, Thailand sendiri, ya, ada daratan ini Thailand. Peta di samping dari utara sampai ke selatan wilayahnya ini jaraknya kurang lebih 1.500 km. Berarti kemudian dari ini barat ke timur ini jarak paling jauh 800 km persegi. Ya, topografinya atau bentang alamnya berubah permukaan tanah yang lewati aliran sungai-sungai. Ya, banyak aliran sungai, khususnya bagian tengah. Ya, di sini. Kemudian hutan dan pegunungan serta bukit-bukit di sebelah utara. Nah, ini masih terdapat banyak hutan, perbatasan Laos dan perbatasan Myanmar. Ya, di sini ada namanya segitiga emas, ya, antara Laos, Thailand dan Myanmar. Kemudian wilayah selatannya kebanyakan berupa bukit-bukit dan sungai-sungai pendek. Ya. Bentang alam Thailand yang kita lihat yaitu pegunungan dan dataran rendah. Puncak tertingginya adalah Gunung Inthanon di kota Chiang Mai sekitar 2.595 meter
95 meter dari permukaan laut. Ya. Kemudian ada juga dataran rendah Menam. Ya, di situ mengalir sungai Menam Chao Phraya yang membelah kota Bangkok. Adalah dataran rendah terluas, ya salah satu terluas di Asia. Kemudian, ya kita lihat bagaimana Thailand juga banyak memanfaatkan pesona bentang alamnya. Ya, ini salah satu pesona bentang alam Sungai Menam Chao Phraya yang membelah kota Bangkok. Ya, sangat indah dan mempesona. Baiklah, kita tinggalkan Thailand. Sekarang kita menuju ke Kamboja. Ya, negara di utara Kamboja ini kita lihat bentang alamnya ini di samping kirinya yaitu ada ada Danau Tonle Sap. Danau Tonle Sap ini merupakan danau terbesar di Asia Tenggara. Ya, ini danau air tawar terbesar. Kemudian adanya di Kamboja. Kemudian bentang alamnya utamanya itu Sungai Mekong. Ya, Sungai Mekong tadi juga dari negara Laos sampai ke Kamboja. Melintasi Kamboja kurang lebih 500 km. Ya, luar biasa, separuh Pulau Jawa. Ya. Kemudian Sungai Mekong juga merupakan sungai utama yang dapat dilalui oleh kapal-kapal yang melintas dari Vietnam, dari Kamboja terus sampai ke Kamboja sampai ke Laos. Ya. Dengan melalui Sungai Mekong. Ya. Nah ini, Danau Tonle Sap, sebuah danau yang paling besar, ada aliran kecil yang menghubungkan antara Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap. Ya, alirannya dibuka. Kemudian gunung tertingginya adalah Mount Pond Aural, sekitar 1813 meter. Kemudian ya umumnya dialiri oleh Sungai Mekong. Ya, ulangi lagi, Sungai Mekong yaitu sungai yang mengalir dari negara Laos, dari utara sampai selatan Laos, kemudian melewati Kamboja seluruhnya, kemudian sampai melewati Vietnam, bermuara di Vietnam. Ya, Sungai Mekong. Baiklah, kita tinggalkan Kamboja, kita menuju ke Vietnam. Ya, Vietnam, ya negara pesisir sepanjang sisi timur pulau benua Asia ini, ya dengan ciri fisik bentang alam menonjol antara lain titik tertinggi puncak Phan Xipang kurang lebih 3.143 meter. Ya. Kemudian titik rendahnya Paras Laut Vietnam. Kemudian Sungai Tamas, Sungai Mekong, dan Sungai Merah di bagian utara. Ya, Sungai Merah ada di sini. Kita lihat di peta, ini Vietnam, berarti Sungai Mekongnya ada di aliran sini. Ya. Baiklah, kita lihat bentang alam Vietnam secara keseluruhan. Vietnam bagian timur adalah pantai yang panjang dan berlangsung dengan Laut Cina Selatan. Ya, di bagian utara terdapat Sungai Merah, bagian utara Vietnam dapat Sungai Merah dengan delta yang subur. Delta itu artinya endapan-endapan yang membentuk pulau baru di muara sungai yang tanahnya sangat subur. Contoh di Indonesia, delta-delta yang banyak berada di Kabupaten Sidoarjo atau delta di Surabaya. Ya. Kemudian bagian selatan terdapat Sungai Mekong dan deltanya juga, banyak delta-delta. Ya. Kemudian wilayah Vietnam bagian tengah memiliki lahan pertanian yang sempit dan memanjang. Ya, secara keseluruhan bentang alam Vietnam merupakan pegunungan dan dataran tinggi. Dataran rendahnya berada di delta Sungai Merah dan delta Sungai Mekong. Ya. Baiklah, ini andalan utama Vietnam juga memanfaatkan bentang alamnya sebagai industri pariwisata. Keindahannya diolah menjadi industri pariwisata. Ya, ini kita lihat di gambar. Ini adalah kawasan Teluk Halong. Pesonanya sangat luar biasa, kurang lebih ada 1000 pulau kapur yang menjulang tinggi. Ya, di Teluk Halong, Vietnam.
merupakan andalan pariwisata utama negara Vietnam sekarang untuk menyaingi industri pariwisata Indonesia, yaitu Bali. Ini dia. Ya, pesona alamnya sangat mempesona. Baiklah, kita tinggalkan Vietnam. Negara terakhir yaitu Myanmar. Ya, Myanmar terbentuk dari dua lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Keduanya berjajar dari utara ke selatan. Ini utara, ini selatan. Artinya sebelah barat di sini kebanyakan pegunungan. Kemudian sebelah di sini tengahnya ada patahan. Kalau ada patahan berarti datarannya menjadi dataran rendah. Sebagian timur berarti dataran rendah sampai ke selatan. Ya. Ya, jajaran sebelah barat ada pegunungan Leta, Bukit Chin, dan pegunungan Arakan, Yoma yang ada di sini. Ya, sekitar sini bagian utara. Oke, ada perbatasan di utara. Kemudian perbatasan Myanmar sendiri, bentang alamnya yang berbatasan dengan India dan Bangladesh ditutupi jalur pegunungan yang terpisah satu sama lainnya. Di sini ya, terpisah satu sama lain dengan jurang yang lembah dan curam. Jadi batas alam. Ya, bentang alam sekaligus menjadi batas negara Myanmar dengan perbatasan Bangladesh dan India. Oke. Kita lihat bentang alam secara keseluruhan dari negara Myanmar. Myanmar bagian selatan terdapat garis pantai yang membentang di sepanjang Teluk Benggala dan Laut Andaman. Kemudian bagian utara merupakan pegunungan tinggi yang merupakan bagian dari pegunungan Himalaya. Ya, tadi sebelah utara. Kemudian bagian barat terdapat rangkaian pegunungan Arakan. Ya. Bagian timur terdapat dataran tinggi yang memisahkan Myanmar dan Thailand. Kemudian dataran rendah membentang mengikuti aluran Sungai Irrawaddy dan Sungai Sitang sampai ke pedalaman Mandalay. Ya, Mandalay itu nama kota di Myanmar, nama tempat, sebuah distrik. Ya, di sini. Jadi Myanmar dan kata lain pegunungannya melingkar sebelah timur dan sebelah barat sini. Sebelah timur berbatasan dengan Thailand dan Laos, kemudian sebelah barat berbatasan dengan India dan Bangladesh. Baiklah, kita lihat bentang alam yang menonjol dari Myanmar untuk dijadikan pesona wisata, salah satunya yaitu aliran Sungai Irrawaddy. Ya, ini salah satu Sungai Irrawaddy yang dialiri oleh feri. Kemudian dengan latar belakang ada kuil pagoda negara Myanmar yang umumnya menganut agama Buddha. Ya, jadi aliran sungai ini dijadikan sarana para wisata dengan mendukung feri-feri pariwisata yang ada di Myanmar. Baiklah, anak-anak, itulah bentang alam secara keseluruhan di 10 negara anggota ASEAN. Berikutnya kita lihat kesimpulan, yaitu yang pertama, bentang alam di kawasan ASEAN terdiri atas daratan utama, yaitu daratan yang masih terhubung dengan benua Asia bagian tenggara, yaitu paling tenggara, dan pulau-pulau yang berdekatan. Ya. Kemudian yang kedua, relief permukaan bentang alam berupa gunung, bukit, lembah, sungai, laut, selat, pantai, dataran rendah, dataran tinggi, danau, gugusan pulau-pulau, dan lain-lain. Ya, semua relief permukaan bentang alam yang dapat dilihat di permukaan bumi. Kemudian, kesimpulan yang ketiga, keuntungan dari adanya bentang alam di negara-negara anggota ASEAN yang unik dan menarik adalah bisa dimanfaatkan, artinya pemanfaatannya sebagai destinasi atau tujuan pariwisata. Bentang alam negara-negara anggota ASEAN banyak yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain di dunia. Artinya bentang alam yang ada di negara-negara ASEAN merupakan salah satu bentang alam yang terbaik yang ada di dunia. Ya. Kemudian yang keempat, pengembangan industri pariwisata yang baik dan benar bisa menambah penghasilan negara dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan
menaikkan taraf hidup masyarakat. Ya. Kemudian kesimpulan yang kelima, anugerah yang kita miliki berupa pesona bentang alam yang indah dan mempesona dan asri yang unik harus kita jaga kelestariannya. Ya, itulah beberapa materi yang bisa Pak sampaikan untuk pertemuan kelima di kelas 8 ini. Ya. Untuk itu mengakhiri pertemuan ini, kalian mendapat tugas mandiri di rumah. Yang pertama yaitu deskripsikan secara singkat bentang alam semua negara-negara anggota ASEAN. Ya, singkat saja. Kemudian yang kedua, analisislah dan jelaskan keuntungan dari pesona bentang alam yang ada di negara-negara anggota ASEAN. Ya, hubungannya apa maksudnya yaitu kalian menganalisis bagaimana hubungan antara pesona bentang alam dengan keuntungan yang bisa didapat dari pemanfaatannya. Ya, baiklah, cukup 2 nomor. Selamat bekerja dan tetap semangat berada di rumah. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalam.